Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Pesawat Trigana Air pecah ban dan tergelincir saat mendarat di Bandara Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang. Palak sopir angkot dan aniaya pelajar, polisi di Sorong buru sejumlah pemuda. Polisi di Merauke tahan 2 mobil perusahaan yang tidak memiliki surat resmi. Seorang nelayan Indonesia asal Merauke, Ricky, mengalami gangguan jiwa berat saat menjalani proses hukum di Papua Nugini. Ia diduga mengalami stres berat menghadapi ancaman hukuman serta fasilitas penjara yang tidak memadai di Papua Nugini. Saat ini Kementerian Luar Negeri Indonesia sedang berkomunikasi dengan pemerintah Papua Nugini agar Ricky bisa dipulangkan ke Indonesia untuk mendapatkan perawatan. Pada saat pertama penangkapan, hasil koordinasi kami dengan teman-teman itu dalam kondisi baik-baik saja. Tapi ketika dalam proses menjalani hukuman, teman-teman menyampaikan ke kami bahwa dia juga merasa tertekan dan juga mungkin juga punya tanggungan juga di Merauke, sehingga dengan situasi penjara yang ada di Papua Nugini sana mungkin menjadi suatu pukulan fisik beliau, sehingga saat ini beliau gangguan jiwa. Dia menjalani penjara berapa tahun? Kalau yang 3 kapal pertama itu kan di bulan Oktober 2024 sampai hari ini, kalau nggak salah sekitar ya hampir 1 tahun ya. 1 tahun ya. Terus yang 2 kapal terakhir itu ditangkap di bulan Maret. Maret berarti sudah kurang lebih ya sekitar 6-7 bulan kalau nggak salah ya. Nah, ini yang sementara kami mengawal kasus ini. Ricky merupakan salah satu dari 30 nelayan Indonesia yang dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun dan potong masa tahanannya selama 18 bulan. Ia bersama nelayan lainnya ditangkap karena mencari ikan di wilayah perairan Papua Nugini. Pemerintah Indonesia tengah melobi pemerintah Papua Nugini untuk memperingan hukuman terhadap para nelayan Indonesia. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Maraknya penjualan senjata dan peluru ke kelompok kriminal bersenjata mendapat perhatian dari Komisi Kepolisian Nasional. Komisioner Kompolnas Khairul Anam menyoroti kasus jual beli amunisi dan senjata yang marak di Papua. Saat berkunjung ke Polda Papua, Khairul Anam meminta aparat untuk berhenti menjual amunisi dan senjata. Menurutnya, penjualan amunisi dan senjata adalah pengkhianatan karena peluru atau senjata tersebut digunakan oleh kelompok kriminal bersenjata untuk menembak teman sendiri. Tanggung jawab teman-teman jurnalis, akuntabilitas itu. Ya, belajarlah dari masa lalu, dari peristiwa yang sudah ada untuk mencegah peristiwa serupa Anda. Termasuk misalnya dalam konteks kami, ya saya mantan komisioner Komnas HAM, jual beli amunisi. Berhentilah jual beli amunisi. Ya, siapapun pelakunya. Karena ketika Anda menjual beli amunisi, berarti Anda mengancam teman Anda sendiri, mengancam masyarakat, dan merugikan kita semua. Berhentilah. Dan kami memang ya meminta tindakan tegas untuk itu. Karena itu merugikan kita semua. Nggak ada yang diuntungkan. Kecuali penjualnya yang memang mengkhianati rasa kemanusiaan dan mengkhianati masyarakat Papua dan mengkhianati institusinya. Kasus jual beli peluru mencuat pada hari Rabu. Polisi menangkap 2 orang yang memasok peluru ke KKB di Kabupaten Puncak Jaya. Polisi masih menyelidiki pemasok peluru untuk kedua warga asli Puncak Jaya itu. Penjualan peluru dan senjata di Papua dilakukan karena hasilnya menggiurkan. 1 peluru dihargai sekitar 200 hingga 300 ribu rupiah per butir. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Program makan bergizi gratis di SMP Negeri 9 Kota Jayapura mendapat respon positif dari siswa di sekolah ini. Ada 1.000 lebih siswa di sekolah setiap hari mendapatkan menu bergizi mulai dari ikan, sayur, hingga buah. Sejauh ini program MBG berjalan lancar. Setiap hari siswa menerima makanan tanpa ada keluhan. Sekolah juga menyesuaikan menu makanan untuk siswa yang memiliki alergi sehingga aman dikonsumsi. Sekolah juga ketat mengawasi kualitas makanan, bahkan wali kelas selalu mencicipi makanan lebih dahulu sebelum dibagikan ke siswa. Kepala sekolah ini mengatakan program ini membantu para siswa karena sebelumnya mereka kerap pulang sekolah dalam keadaan lapar. Ya, kita tetap mendukung program MBG dari pemerintah. Tadi juga orang tua sangat respon. Dari orang tua kelas 7 berespon dengan positif terkait dengan pelaksanaan MBG di SMP Negeri 9. Karena ini pelaksanaan MBG sudah kurang lebih mau hampir 3 minggu. Ada berapa banyak yang disediakan? Ada 1.187. 1187. 1.187. Kita paling terbanyak setiap hari. Sampai di selama ini belum ada keluhan. Belum ada keluhan. Dan orang tua merasa terbantu, merasa tertolong karena anaknya pulang bukan dengan lapar, tapi anaknya pulang dengan kenyang. Sekolah dan orang tua murid berharap program makanan bergizi terus berlanjut karena membantu siswa dan orang tua. Mereka bahkan berharap porsi makanan ditambah. Hendra dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.